Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kurniawan. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan mensosialisasikan protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Meski telah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona ini masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif COVID-19 ini telah mencapai 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta jiwa berhasil pulih dari serangan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 ini tidaklah mudah. Namun, beragam upaya dilakukan oleh para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman COVID-19 ini. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona ini. Di negara kita, protokol kesehatan disebut juga dengan 5M. Apa saja itu? Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup ampuh untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, setelah batuk atau bersin. Untuk membunuh virus-virus lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya ditujukan kepada orang yang terjangkit virus corona. Namun, virus corona dengan jenis-jenis baru ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu kebelakangan ini, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang terkena atau tidak, agar selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Kebijakan WHO ini sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan terkait virus corona pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, organisasi Center of Disease and Prevention atau disebut dengan CDC memperbarui pedoman menggunakan masker. CDC menghimbau masyarakat Amerika Serikat untuk memakai masker meski di dalam rumah atau di dalam ruangan. Menurut CDC, penggunaan masker di rumah apabila ketika ada anggota yang terinfeksi COVID-19 merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19 dan terdapat anggota yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dibuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum lainnya dalam rangka mencegah dan mengendalikan virus corona. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.
Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis adalah berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ketika kita sering banyak bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona semakin meningkat. Oleh sebab itu, hindari kerumunan apabila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun ke atas dan orang yang tidak menggunakan masker. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis lainnya memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena virus corona. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus corona ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit lainnya, belum tentu dirimu pulang dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi orang dengan sangat cepat. Itu tadi adalah penjelasan tentang protokol kesehatan 5M. Kemudian saya akan menjelaskan pentingnya vaksinasi. Sejak COVID-19 ini tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang tidak setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalankan vaksinasi. Padahal pemberian vaksinasi ini sangat-sangatlah penting. Bukan hanya melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi ini. Vaksinasi dan imunisasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh ini mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% melindungi seseorang dari infeksi virus corona ini, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala COVID-19 ini. Selain itu, vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak mau divaksin dengan alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan menerima vaksin COVID-19 ini antara lain adalah anak-anak atau remaja yang di bawah 18 tahun dan orang yang memiliki penyakit bawaan atau penyakit tertentu, misalnya diabetes, kolesterol, jantung, dan semacamnya. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19 ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan dari virus corona ini.
Itu saja penerapan protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata yang terbelit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.